Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhat tulab wa talibat bisofil hadi asyar minal madrasatis sanawiyatil islamiyah al-hukumiyah bisidoarjo. Qabla an nabda hadhihi dirasah, hayya bina naqra'u surat al-Fatihah awalan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib bihadhil munasibah nahnu nadrusu madatal qawaid. Yakni pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi tata bahasa dalam bahasa Arab. Pada bab ketiga ini kelas 11 akan membahas tentang ismul ma'rifah wa ismul nakirah. Isim ma'rifat dan isim nakirah. Bagaimana penjelasannya? Silakan disimak video materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita Al-Qawaid anil ismul nakiro wa ismul ma'rifat. Kita mulai ya. Kalau pada bab sebelumnya, bab pertama kita membahas tentang bilangan mulai 100, 1000, 1 juta dan seterusnya. Lalu pada bab 2 kita membahas tentang harful jar dan harful ataf. Dan sekarang kita membahas tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah. Isim atau yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Isim. Isim ya. Kata benda. Nah, dalam bahasa Arab, isim ini dibagi menjadi 2 dalam bidang umum dan khususnya. Ya, dalam bidang umum dan khususnya. Kalau dalam jenis gender atau bidang gender dibagi 2, mudzakkar, muannas, laki-laki, perempuan. Kalau berdasarkan jumlah dibagi 3, isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Mufrad tunggal, musanna ganda, jamak yang banyak atau majemuk. Nah, dari sisi umum khususnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ismul nakiro. Yang kedua ismul ma'rifah. Ya. Lalu mana yang umum, mana yang khusus? Nah, ismul nakiroh ini yang masih umum. Sedangkan ma'rifah yang sudah khusus. Khusus dan umum ini maksudnya bagaimana? Nah, isim nakiroh atau isim yang masih umum adalah isim yang belum menunjukkan makna tertentu. Ya, belum menunjukkan makna tertentu. Contohnya ya, saya kasih contoh satu saja. Contohnya madrasatun. Nah, artinya apa? Sekolah. Ya, kan? Sekolah. Sudah, titik. Sekolah. Madrasatun, sekolah. Nah, ini masih umum. Kenapa? Karena masih bisa muncul sebuah pertanyaan. Sekolah yang mana? Sekolah yang bagaimana? Sekolah yang letaknya di mana? Kan masih belum jelas. Makanya dia dikatakan isim nakiro. Kata benda yang masih umum. Tanda-tandanya apa? Isim nakiro, tanda-tandanya adalah masih berupa tanwin. Baik itu domaten, kasroten, atau fathatain. Ya. Seringnya
atau sering kita jumpainya isim nakiroh itu bentuknya tanwin, baik itu domaten, kasroten maupun fathatain. Nah, terus yang khusus itu bagaimana? Nah, kita tarik sekarang. Maka jika itu masih umum, ini sudah khusus. Nah, contohnya apa gini? Al madro 1. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia disebut sekolah itu. Sekolah itu. Ya, sekolah itu. Kenapa ini sudah khusus? Karena ketika kita bicara sekolah itu, berarti kita sudah menentukan bahwa ada sekolah yang kita maksudkan. Sekolah itu, oh sekolah yang letaknya di Jalan Jenggolo. Oh sekolah yang warnanya hijau. Nah, kalau kita sudah menentukan dengan kata itu, berarti kita dalam benak kita sudah menunjuk sebuah sekolah tertentu, maka dia dikatakan isim makrifah, isim atau kata benda yang sudah khusus hanya menunjuk yang dalam benak kita atau dalam maksud kita, seperti itu ya. Nah, ciri-ciri tanda makrifah dalam contoh kali ini adalah ada al atau alif lam. Ya, ada alnya. Nah, al ini hanya satu dari tujuh tanda-tanda isim makrifah. Jadi al ini yang nomor 1. Yang lainnya apa? Oke, kita sebutkan satu per satu ya. Yang pertama al. Ya, sudah seperti ini contohnya. Terus yang kedua yakni al-alamu. Al-alamu. Al-alamu ini apa, Bu? Al-alamu ini adalah nama. Baik itu nama orang, nama tempat, nama wilayah, atau apapun yang sudah punya nama, contohnya ya. Al-alamu contohnya Ibrahim. Nah, ini sudah khusus ini. Dia sudah menunjukkan makna khusus Ibrahim. Oh, itu tak Ibrahim. Nah, itu. Jadi nama orang ya. Bisa juga nama tempat, Sidoarjo. Nah, nama tempat Sidoarjo ya, gak ada lagi nama Sidoarjo ya di Indonesia, apalagi di Jawa Timur. Nah, makanya dia disebut isim makrifah, isim kata benda yang sudah khusus. Oke, al-alam. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah domir. Ya, domir ada atau kata ganti. Dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti. Dalam bahasa Arab ada 14 bentuk. Apa aja? Ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ada 14 bentuk atau 14 macam. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 itu ada al-isyarah. Al-isyarah ini bisa isyarah dalam bahasa Indonesia disebut kata tunjuk. Baik itu dekat ataupun yang jauh. Untuk dekat contohnya hadza, hadhihi.
Untuk yang jauh contohnya zalika, tilka, ya. Atau ada hunaka. Nah, huna. Nah, itu namanya ismul isyarah. Yang keempat. Yang kelima apa? Kita tarik seret. Yang kelima adalah isim mausul atau al mausulah. Nah, al mausulah ini kata hubung, ya, kata hubung. Ketika benda sudah dikenai kata hubung ini, maka benda itu akan menjadi sesuatu yang khusus. Kalau kata tunjuk tadi kan hadza babun, ini pintu. Nah, sudah nggak ada kita menunjuk yang lainnya. Pintu yang mana enggak, sudah kita sudah menunjuk, oh ini pintu, pintu ini. Nah, wis kita kan nggak nunjuk yang lainnya. Sama kata hubung pun gitu. Jadi gini, misalnya datang seorang siswa yang rambutnya panjang. Nah, berarti kan siswa yang rambutnya panjang. Berarti nggak ada bukan siswa yang rambutnya pendek, bukan siswa yang rambutnya warna merah atau yang sebagainya. Berarti sudah khusus. Terus yang kelima apa? Yang kelima saya taruh sini ya. Seret. Yang kelima adalah idofah. Idofah ini penyandaran satu kata benda pada kata benda yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kayak sapu tangan. Nah, itu kan penyandaran satu benda pada benda lain. Ketika sapu dan tangan berpisah, maka artinya beda. Tapi ketika disatukan, sapu tangan. Nah, maka dia membentuk makna baru. Sama dalam bahasa Arab pun begitu. Nanti saya beri contoh sendiri. Oke, yang ketujuh terakhir, yakni nida. Nah, nida ini adalah panggilan. Maksudnya panggilan itu gini. Hai, nah, hai Muhammad, hai Ali. Nah, dalam bahasa Arab itu biasanya contohnya ini. Ya Ibrahim. Nah, ya Ibrahim. Ketika kita sudah menyebut ya anida, berarti kita sudah tidak menunjuk ke orang lain, tapi sudah menunjuk orang yang kita maksud. Maka orang itu adalah kata benda yang sudah khusus. Nah, untuk penjelasan masing-masing 7 ciri-ciri isim ma'rifah ini akan saya jelaskan melalui slide-slide berikutnya. Ya, perlu kita pahami bahwa isim dari jenis umum dan khususnya dibagi 2, yakni isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah yang masih umum, masih gak jelas, masih belum ditunjuk secara benar, masih hanya disebut rumah, sekolah, pakaian. Nah, tapi ketika sudah ma'rifah, sudah menjadi khusus. Rumah itu, nah, atau kipas itu, atau baju itu, sekolah itu, nah sama. Atau hei Muhammad, nah hei Yusuf, nah itu kan sudah jelas. Nah, dari 7 ciri-ciri ma'rifah ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah al-ma'rifah bi al, yakni dikhususkan dengan menambahi huruf alif lam. Contohnya as-suyahu, turis itu. Ketika as-suyahu ini alnya hilang, maka suyahun. Nah, artinya hanya turis. Kalau masih turis itu kan masih umum. Turis yang mana? Turis yang berasal dari mana? Apakah yang perempuan ataukah yang laki-laki, itu kan masih belum jelas. Ketika sudah diberi alif lam, maka sudah jelas turis itu. Berarti dalam benak kita, dalam otak kita sudah menunjuk satu orang
turis. Begitu juga contoh al-mathafu, artinya museum. Ketika alif lamnya hilang, jadi mathafun. Funnya ditanwin menjadi museum. Museum yang mana? Museum yang berjenis apa? Kita kan belum tahu. Tapi ketika sudah diberi alif lam, maka sudah jelas bahwa ada ada museum yang kita maksud atau ada museum yang kita tunjuk. Seperti itu. Untuk yang al-ma'rifatu bi'al. Yang kedua, al-alamu. Ciri-ciri yang kedua adalah al-alamu. Al-alamu ini nama. Bisa nama orang, bisa nama tempat. Contohnya Ibrahim, Fatimah, Malang, Sidoarjo, Surabaya, dan seterusnya. Ketika kita sudah menunjuk sebuah tempat, sebuah nama, maka nama dan tempat itu kan sudah menjadi isim atau kata benda yang khusus, bukan lagi umum. Sidoarjo, ya jelas Sidoarjo yang terletak di Jawa Timur, nggak ada lagi Sidoarjo yang lainnya, seperti itu. Malang nggak ada lagi yang mana. Terus kita misalnya menunjuk orang, Yusuf. Nah, dalam benak kita sudah punya maksud bahwa Yusuf yang dimaksud adalah yang rambutnya hitam, yang rambutnya pendek. Nah, gitu. Ciri yang ketiga adalah ad-dhamair atau domir. Domir ada 14 bentuk. Insya Allah kalian sudah hafal untuk domir ini. Ana, nahnu, huwa dan kawannya, hiya dan kawannya, anta dan kawannya, serta anti dan kawannya. Domir dalam bahasa Indonesia kan artinya kata ganti. Nah, kata ganti itu kan sesuatu atau kata benda yang sudah khusus. Dia, kamu, kamu perempuan, kamu laki-laki, kami, saya. Berarti kan itu dalam benak kita, dalam otak kita sudah menunjukkan makna yang khusus. Nah, contohnya di situ huwa yaskunu fi hayyil motor. Ya, dia tinggal di desa yang dekat dengan bandara. Dia berarti kan sudah ada orang di bayangan kita. Oh, dia yang rumahnya di bandara itu loh. Nah, itu kan dianya itu kan sudah jelas. Bukan dia yang tinggal di mana, tapi sudah jelas dia yang tinggal di desa dekat dengan bandara. Yang keempat adalah asmaul isyarah atau kita akrab dengan isim isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk dalam buku ini contohnya hadza, hadhihi, hadzani. Nah, itu kan untuk kata tunjuk dekat. Terus ada zalika, tilka, dan hunalika untuk kata tunjuk yang jauh. Itu, ya, ini dan itu. Ketika kita sudah memberikan atau mensejajarkan kata tunjuk ini dengan isim yang lain, maka isim itu kan sudah menjadi sesuatu yang jelas. Contohnya di situ hadzal usbu' uridu an adhaba ilal mathafi. Pada minggu ini, minggu ini hadzal usbu' berarti kan minggu ini, bukan minggu depan, bukan minggu kemarin, bukan minggu 2 bulan berikutnya, bukan. Tapi pada minggu ini saya ingin pergi ke museum. Nah, ketika usbu isim diberikan atau ditambahi oleh hadza atau zalika atau yang lainnya, ya. Dalam contoh ini usbu diberi hadza, maka usbu ini sudah menjadi isim yang ma'rifah. Jadi pada minggu ini, bukan lagi pada minggu depan atau minggu kemarin dan lainnya. Yang kelima adalah asmaul mausulah atau kita akrab disebut dengan isim mausul. Isim mausul ini terdiri dari alladzi, allati,
allati, alladzina, dan sebagainya. Kata isim mausul ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Nah, contohnya itu ya. Dhahabtu ilal burjil watoni alladzi yaqa'u fi Jakarta. Nah, saya pergi ke Museum Nasional atau Tugu Nasional yang berada di Jakarta. Nah, Al-Burjul Watoni itu kan masih umum. Burjul Watoni yang mana? Meskipun dia ada alif lamnya, tapi belum jelas. Tugu nasional yang mana? Yang di Surabaya kah? Yang di Jakarta kah? Atau yang di tempat lain kah? Tapi ketika diberi aladhi, diberi kata sambung, yang. Oh, yang mana? Yaqa'u fi Jakarta. Yang terletak di Jakarta. Oh, berarti Tugu Nasional yang ada di Jakarta. Jadi meskipun Al-Burjul Watoni itu sudah ada alif lamnya, tapi dia belum menunjukkan makna yang khusus karena masih belum jelas di mana Burjul Watoninya. Di Surabaya kah, di Jakarta kah, atau di tempat lain. Tapi ketika sudah ditambahi Allazi yaqa'u fi Jakarta, berarti sudah jelas bahwa Tugu Nasional yang ada di Jakarta. Dan yang keenam adalah al-ma'rifatu bil idofati. Nah, al-ma'rifatu bil idofati ini adalah penyandaran. Nah, dua kata benda yang dijadikan satu atau satu kata benda disandarkan pada kata benda yang lain. Wahuwa ma'udifa li ma'rifati. Dia akan otomatis menjadi isim ma'rifah. Contohnya, dhahabtu ila hadiqatil hayawan. Nah, hadikoh itu kan artinya taman atau kebun. Hayawan, binatang. Ketika kita cuma bilang dhahabtu ila hadikotin, nah, nggak ada alif lamnya di sana. Kita masih bingung hadikotin yang mana, taman yang mana, kebun yang mana, taman kota kah, atau kebun yang di Sidoarjo kah, atau kebun yang mana kita nggak tahu. Tapi ketika disandarkan pada isim yang lain, yakni al-hayawan, hewan atau binatang, maka hadikotin tadi sudah jelas. Hadikotil hayawan, oh kebun binatang, bukan kebun misalnya kebun kota atau kebun yang ada di taman wisata. Kita berarti bukan yang itu. Berarti maksudnya adalah saya pergi ke kebun binatang. Itu kan hadikoh sama hayawan sama-sama isimnya. Jadi hadikoh disandarkan kepada hayawan agar menjadi makna yang khusus, bukan lagi makna yang umum. Terima kasih. Setelah kalian menyaksikan video materi kali ini, apabila ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di grup WhatsApp kelas 11. Oke? Iktafaitu kalami fi hadhil munasibah. Aqulu lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.